Pernahkah kamu melihat seseorang yang paling sering dihina, justru menjadi orang yang paling dicari? Ia santri miskin, sarungnya tambalan, uang sakunya sering kosong. Ia kerap menunduk saat teman-temannya tertawa mengejeknya. Tapi siapa sangka, beberapa tahun kemudian, kampung yang dulu meremehkannya justru antre menunggunya pulang. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanannya? Dan mengapa orang-orang yang dulu menghina, kini memanggil namanya dengan penuh hormat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ranca Petir, tempat kita belajar dari kisah penuh hikmah dan perjuangan hidup. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian membuat channel ini terus menyala dan menyebarkan cahaya kebaikan. Mari kita mulai kisahnya. Namanya Rizal. Ia datang ke pesantren bukan dengan koper mahal atau uang saku berlebih, melainkan dengan satu tas kain sederhana yang dijahit sendiri oleh ibunya. Di dalamnya hanya ada 2 sarung, satu peci yang sudah agak pudar warnanya, beberapa baju tipis, dan satu mushaf Al-Quran yang sampulnya mulai terkelupas. Itulah seluruh bekalnya. Rizal berasal dari keluarga buruh tani di kampung kecil. Ayahnya telah lama sakit-sakitan, sedangkan ibunya bekerja serabutan demi membiayai sekolahnya. Setiap bulan, uang kiriman sering terlambat. Bahkan kadang hanya cukup untuk membeli sabun dan sedikit makanan tambahan. Selebihnya, Rizal harus pandai menahan diri. Di pesantren, kehidupan tidak selalu mudah. Ketika santri lain membeli kitab baru dengan sampul tebal dan bersih, Rizal hanya meminjam lalu menyalin isinya dengan tulisan tangan hingga larut malam. Tangannya sering pegal, matanya perih, tapi ia tak pernah mengeluh. Sarungnya yang sudah tambal sulam kadang menjadi bahan candaan. Pecinya yang kusam sering dibandingkan dengan milik teman-temannya yang baru. Beberapa dari mereka tertawa kecil saat melihatnya makan dengan lauk paling sederhana. Namun, Rizal tidak pernah membalas. Ia memilih tersenyum. Di balik senyumnya, ada tekad yang tak terlihat. Setiap kali ia merasa kecil, ia teringat wajah ibunya yang melepasnya di depan gerbang pesantren sambil berkata, "Nak, ibu tak bisa memberimu harta, tapi ibu titip doa." Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Rizal bukan santri paling pintar di awal, tapi ia santri paling tekun. Ia selalu duduk paling depan saat mengaji. Ia mencatat setiap nasihat ustadz. Saat yang lain tertidur setelah Isya, ia masih terlihat membaca di sudut kamar dengan lampu redup. Beberapa teman menganggapnya terlalu serius. "Untuk apa rajin? Kita ini sama-sama biasa saja," kata salah satu dari mereka. Rizal hanya tersenyum lagi. Ia tahu dirinya miskin, tapi ia tidak mau miskin dalam mimpi. Setiap malam dalam sujud panjangnya, ia berdoa bukan agar menjadi kaya, tetapi agar suatu hari ia bisa membahagiakan orang tuanya dan membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk menyerah. Di pesantren itu, ia memang dikenal sebagai santri paling sederhana, tapi tak seorang pun menyadari bahwa di balik kesederhanaannya sedang tumbuh tekad yang jauh lebih besar daripada hinaan siapapun. Hari itu suasana aula pesantren sedikit berbeda. Para santri berbaris untuk menerima kitab tambahan yang baru saja datang dari donatur. Kitab itu tebal, bersampul keras, dan menjadi kebanggaan siapapun yang memilikinya. Satu persatu nama dipanggil. Ketika nama Rizal disebut, bendahara pesantren menatapnya dengan ragu. "Biayanya sudah dibayar?" tanyanya pelan. Rizal menunduk. Uang kiriman bulan itu belum datang. Ia hanya menggenggam ujung sarungnya, menahan rasa malu yang mulai naik ke wajahnya. "Belum, Pak. Saya tunggu kiriman dari ibu," jawabnya lirih. Beberapa santri di belakangnya mulai berbisik. Ada yang tertawa kecil, ada yang berkomentar dengan nada yang sengaja diperkeras.
Sudah tahu miskin, masih saja ikut-ikut ambil kitab baru. Percuma rajin, nanti pulang juga jadi buruh lagi. Kata-kata itu terdengar jelas, tidak lagi sekadar bisikan. Rizal merasa seperti berdiri sendirian di tengah ruangan yang penuh mata memandang rendah. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi suaranya seakan tertahan. Akhirnya ia melangkah mundur. Kitab itu diberikan kepada santri lain yang mampu membayar. Langkahnya terasa berat saat kembali ke asrama. Di sepanjang jalan, suara ejekan itu terus terulang di kepalanya. Nanti pulang juga jadi buruh lagi. Malam itu ia duduk lama di sudut kamar. Teman-temannya sudah tertidur. Ia membuka mushafnya yang mulai usang. Tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Ia membayangkan ibunya di kampung yang bekerja di bawah terik matahari. Membayangkan tangan kasar itu yang selalu mengelus kepalanya sebelum berangkat ke pesantren. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun dalam tangisnya, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia bangkit, mengambil air wudhu, lalu berdiri dalam sholat malam. Sujudnya lebih lama dari biasanya. Dalam bisikan doanya, ia berkata, "Ya Allah, jika hari ini aku direndahkan, jadikan ini jalan agar aku lebih kuat. Jangan biarkan aku membenci mereka, tapi kuatkan aku untuk membuktikan." Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Rizal. Ia tidak lagi hanya belajar untuk lulus. Ia belajar untuk membuktikan. Ia bangun sebelum azan subuh, mengulang hafalan hingga fasih. Ia membantu ustadz membersihkan masjid tanpa diminta. Ia menyalin kembali pelajaran yang belum ia pahami. Hinaan itu tidak lagi menjadi luka yang melemahkan. Ia menjadikannya bahan bakar. Teman-teman yang dulu menertawakannya mulai heran melihat kegigihannya. Tapi Rizal tetap diam. Tidak ada dendam dalam sikapnya. Tidak ada kebencian dalam tatapannya. Yang ada hanyalah tekad yang semakin kokoh. Karena ia sadar, harga dirinya tidak ditentukan oleh isi dompetnya, melainkan oleh seberapa kuat ia bertahan saat direndahkan. Hari kelulusan itu akhirnya tiba. Para santri saling bersalaman, berpelukan, dan sebagian dijemput keluarga dengan wajah penuh haru. Rizal berdiri agak jauh dari keramaian. Tidak ada yang datang menjemputnya. Ibunya tidak punya ongkos untuk perjalanan jauh. Ia sudah mengirim pesan singkat melalui tetangga bahwa ia bangga pada Rizal, tapi belum bisa datang. Rizal tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa menahan rindu. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Ia belum siap pulang. Ia merasa belum membawa apa-apa. Ia takut jika kembali ke kampung hanya menjadi beban baru bagi keluarganya. Maka tanpa banyak bicara, ia memilih merantau. Dengan tas lamanya yang dulu dibawa saat pertama mondok, ia naik bus ekonomi menuju kota yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Uang di sakunya pas-pasan. Ia tidak punya kenalan, tidak punya tempat tujuan pasti. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Ia sempat tidur di teras masjid karena tak mampu menyewa kamar. Siang hari ia berjalan kaki mencari pekerjaan. Banyak toko menolak karena ia tak punya pengalaman. Akhirnya ia diterima sebagai penjaga toko kelontong kecil. Gajinya minim, jam kerjanya panjang. Tapi Rizal bersyukur. Malam hari setelah toko tutup, ia mengajar mengaji beberapa anak di sekitar kontrakan sederhana yang ia sewa bersama 2 perantau lain. Upahnya kadang hanya sebungkus nasi, kadang tidak dibayar sama sekali. Tubuhnya sering lelah, tangannya kasar karena membantu mengangkat barang dagangan. Pernah suatu ketika ia dituduh lalai menjaga toko dan hampir dipecat. Ia hanya diam, meski tuduhan itu tidak sepenuhnya benar. Di tengah kelelahan itu, suara hinaan masa lalu kembali terngiang. Nanti pulang juga jadi buruh lagi. Ada malam-malam di mana ia hampir menyerah. Ia duduk sendirian di sudut kamar sempitnya, memandang langit-langit yang retak. Hatinya bertanya,
Apakah perjuanganku cukup berarti? Namun setiap kali ragu datang, ia kembali sujud. Ia ingat doanya dulu di pesantren. Ia ingat wajah ibunya. Perlahan kesungguhannya mulai terlihat. Anak-anak yang ia ajar semakin banyak. Mereka menyukai cara Rizal bercerita. Ucapannya sederhana, tapi menyentuh hati. Suatu malam, imam masjid setempat berhalangan hadir dan meminta Rizal menggantikan ceramah. Tangannya sempat gemetar. Namun saat ia mulai berbicara tentang sabar dan harga diri, jamaah terdiam. Beberapa orang meneteskan air mata. Sejak malam itu, ia mulai sering diminta mengisi pengajian kecil. Namanya mulai dikenal, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Rizal masih tinggal sederhana, masih makan seadanya, tapi kini hatinya lebih kuat. Ia belum pulang, bukan karena malu, tapi karena ia ingin pulang sebagai seseorang yang membawa arti. Dan tanpa ia sadari, perjalanan tanpa arah itu justru sedang menuntunnya pada takdir yang jauh lebih besar. Waktu berjalan tanpa terasa. Tahun demi tahun Rizal lewati dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Ia masih hidup sederhana, masih mengenakan pakaian yang sama bersahajanya. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan dalam sorot matanya. Pengajian kecil yang dulu hanya dihadiri belasan orang, kini mulai dipenuhi puluhan jamaah. Cara bicaranya lembut, tidak menggurui, tidak meninggikan diri. Ia sering mengangkat kisah tentang kesabaran, tentang harga diri, tentang perjuangan dalam diam, tanpa pernah menceritakan bahwa ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Suatu hari, seorang tokoh masyarakat dari kampung halamannya datang ke kota untuk menghadiri acara keluarga. Tanpa sengaja, ia mendengar nama Rizal disebut sebagai pengisi ceramah di sebuah masjid besar. Awalnya ia ragu. Rizal, santri yang dulu itu. Namun ketika ia melihat langsung, hatinya terdiam. Di atas mimbar, berdiri pemuda yang dulu sering diremehkan. Suaranya tenang, kata-katanya tertata, dan isi ceramahnya membuat jamaah terisak. Berita itu cepat menyebar ke kampung. Rizal sekarang sering diundang ceramah. Katanya ilmunya dalam sekali. Banyak orang tersentuh. Nama yang dulu disebut dengan nada meremehkan, kini diucapkan dengan kagum. Pesantren lamanya pun mendengar kabar itu. Pengurus mulai mempertimbangkan untuk mengundangnya mengisi pengajian akbar tahunan. Beberapa orang yang dulu mengejeknya bahkan merasa tidak enak hati. Rizal sendiri tetap seperti biasa. Ia tidak berubah dalam sikap. Ia tidak membalas masa lalu dengan kesombongan. Namun kini, tanpa ia mencari, namanya mulai dicari. Dan takdir perlahan membawanya kembali ke tempat di mana dulu ia pernah direndahkan. Undangan itu akhirnya datang. Pesantren tempat Rizal dulu menuntut ilmu mengadakan pengajian akbar dan memintanya menjadi pengisi utama. Saat membaca pesan singkat itu, Rizal terdiam lama. Tempat yang dulu menyimpan banyak luka, kini memanggilnya kembali dengan penuh hormat. Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia berdoa agar hatinya tetap bersih. Ia tak ingin kepulangannya ternodai oleh rasa bangga yang berlebihan. Hari itu tiba. Rizal melangkah memasuki gerbang pesantren dengan langkah tenang. Bangunan itu masih sama. Aroma tanahnya masih sama. Namun suasananya berbeda. Kini, para santri berbaris menyambutnya. Pengurus pesantren menyalaminya dengan penuh penghormatan. Beberapa wajah lama yang dulu pernah mengejeknya kini menunduk. Ada rasa malu di mata mereka. Rizal hanya tersenyum. Tidak ada sindiran, tidak ada balasan. Ia memeluk mereka satu persatu. Ketika ia berdiri di atas mimbar besar pesantren itu, ribuan pasang mata menatapnya. Tempat yang dulu membuatnya merasa kecil, kini menjadi saksi kebangkitannya. Dengan suara tenang ia berkata,
Jika dulu saya pernah diremehkan karena miskin, itu bukan luka, itu pelajaran. Karena dari situlah, saya belajar bahwa nilai manusia bukan dari hartanya, tapi dari kesungguhannya. Suasana hening. Beberapa santri terlihat meneteskan air mata. Ia tidak pulang membawa kemewahan. Ia pulang membawa kehormatan. Ia tidak datang untuk membuktikan siapa yang salah, tetapi untuk menunjukkan bahwa kesabaran tidak pernah mengkhianati hasil. Dan malam itu, pesantren menyadari satu hal. Santri yang dulu dianggap biasa saja, kini menjadi orang yang paling dicari. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang dalam diam. Kemiskinan bukanlah aib, dan hinaan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang Allah membiarkan kita direndahkan agar kita belajar kuat, sabar, dan ikhlas. Jika hari ini kamu diremehkan, jangan balas dengan kebencian. Balaslah dengan usaha, doa, dan keteguhan hati. Karena pada waktunya, bukan kamu yang mencari penghargaan, tapi penghargaan yang akan mencari kamu. Kisah Rizal mengajarkan kita bahwa hinaan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pembuktian. Jangan takut saat diremehkan, jangan goyah saat direndahkan. Karena seringkali Allah menaikkan derajat seseorang justru setelah ia melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Jika hari ini kamu sedang berjuang dalam diam, tetaplah kuat. Percayalah, waktumu akan tiba. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like jika kisah ini menguatkanmu, komen pendapatmu, dan tentu saja subscribe channel Ranca Petir agar kita terus berbagi inspirasi.